Hai Guardians, hari ini kita akan membahas tim terbaik untuk bed mid di Guardian Tales. Khususnya buat kamu yang pakai dia di mode Story, PvE, atau Arena PvP dan Colosseum tepatnya. Di mode Story, kita pakai 4 hero, jadi harus balance antara tank, support, main DPS, dan sub DPS. Bed cocok jadi main DPS karena damage-nya besar banget ya. Jadi kita bakal fokus bantu dia ngeluarin potensi maksimalnya. Tim pertama, fokus kepada si Finet dan Bed. Bed sebagai DPS utama, terus tanknya si Daisy satu-satunya tank yang bisa mid, terus Finet sebagai support yang bisa nge-heal, dan party buff-nya itu bagus ngapet. Damage Bed akan menjadi lebih besar. Kedua sub DPS itu si Dr. Wabah, dia juga developer. Dan itu bagus banget ya, areanya besar dan range. Tim ini sangat fleksibel, Finet bisa nge-heal dari belakang, dan Bed sama Daisy maju ke depan, yang di belakang itu si Dr. Wabah dan si Finet ya. Guys, ini sangat fleksibel. Lanjut untuk ke tim kedua. Jika kalian si Daisy belum mid, kalian ganti Daisy menjadi Ogmat dan supportnya. Kalau kalian gak punya si Finet, pakai si Eunha juga gak apa-apa, bagus. Dan Dr. Wabahnya berarti diganti si Selin kalau nggak ada Dr. Wabah. Kelly. Karena dia bagus di weapon skill sih sebenarnya si Kelly. Dia bisa dari sub DPS juga nggak apa-apa karena dia juga hero. Right, setauku bisa debuffer tapi melee karena dia salah satu hero yang bisa mid juga. Nah, itu aja untuk PvP, tapi untuk si Eunha itu nggak terlalu optimal ya. Partinya si Eunha ke si Bed. Jadi usahakan punya si Finet sih kalau pengen DPS-nya maksimal. Lanjut ke tim arena. Jadi tim arena ini kita cuma pakai 3 hero ya. Jadi buff partinya harus maksimal karena Bed itu melee. Jadi kita fokus ke tim hero melee aja. Semuanya biar buffnya full. Oke, di sini kita harus samakan persepsi tentang elemen lingkaran dulu ya. Oke, kita anggap elemen lingkaran pertama itu api, air, dan tanah. Dan elemen lingkaran kedua itu cahaya, dasar, dan kegelapan. Jadi, tim terbaik PvP arena itu adalah kalian tetap harus mengambil hero di setiap lingkaran elemen yang berbeda. Ya, mau nggak mau, salah satunya kalian ngambil 2 karena lingkaran elemen cuma ada 2. Contoh, dasar, kegelapan, salah satunya tanah, air, atau api. Oke, karena kita fokus ke Bed, berarti kalian harus mengambil Bed untuk tim pertama. Nah, karena Bed itu unggul melawan basic, berarti kalian takut ke elemen cahaya. Kalian ambil elemen basic, dan sisanya di elemen lain. Tapi kalau kalian pengen nge-counter Bed, ambil cahaya juga nggak apa-apa sebenarnya. Salah satunya di elemen yang lain. Oke, tim terbaik menurut saya di arena pertama itu Bed, kedua Daisy, ketiga si Odile. Kenapa saya ambil Odile? Karena Odile itu salah satu hero cahaya yang fleksibel. Dia bisa ngedash, bisa ngedodge skill musuh juga, dan bisa mendekat ke musuh dan menggunakan weapon skillmu. Karena hero mid juga sekarang itu nggak OP banget, jadi Odile masih layak digunakan, bukan layak lagi, bagus. Nah, itu untuk tim yang keras ya guys. Jika kalian ingin menggunakan yang DPS lebih besar, kalian pakai si Kelly ganti si Odile. Jadi damage-nya itu kalian buff-nya ada melee attack, critical hit, dan si Daisy tanknya buff toughness-nya. Untuk tim selanjutnya, kalau full pengen DPS dan damage kalian lebih besar banget, kalian ambil Sohi dan ganti untuk cahayanya, ganti si Kelly aja. Berarti 2 kegelapan, 1 basic untuk melawan cahaya. Itu bagus banget. Sohi kuat masih. Ya memang agak beresiko sih itu. Ada 2 elemen kegelapan dan nggak ada di elemen satunya. Tapi mereka meta, nggak apa-apa kayak gitu. Banyak juga yang menggunakan itu. Oke, untuk hero arena terbaik itu sih menurutku yang bisa dipakai dan bagus saat ini.
Lanjut ke bagian hero counter untuk melawan si Death di arena. Oke, jika kamu ketemu musuh yang menggunakan Death Meat, ini counter terbaiknya. Pertama, Odile, dia gesit karena extra skillnya itu dash, dan dashnya itu bisa diarahkan ke arah yang kalian inginkan. Itu bisa digunakan untuk mendodge weapon skill musuh, bisa mendekat ke musuh dan menggunakan weapon skill. Bagus banget, dia lincah banget, dan tapi cukup sulit ya diarahkan kalau belum terbiasa. Sebenarnya bagus banget ya, bisa kalian menang telak. Kedua, yang melee lagi Future Princess, tapi dia cukup sulit ya. Dia ada combo-kombonya tertentu untuk menggunakannya, tombol-tombolnya gitu. Karena setiap pukulan dia bisa lari kencang. Jadi kalau kalian pengen dash, kalian pukul dan lari lagi, di cancel. Lanjut, yang punya hero range, pengen menggunakan range, ketemu Beth, harus wajib punya Lena atau Priscilla. Mereka itu bagus banget ya guys ya. Mereka lari dan menggunakan weapon skill. Tapi kalian juga bisa menyerang mereka dari kejauhan. Tetap jaga jarak ya range, karena mereka itu toughness-nya begede. Damage-nya nggak gede-gede banget sih, tapi mereka lincah, bagus banget. Weapon skill-nya juga cukup menyebalkan karena sangat akurat. Oke, kalian sebenarnya bisa-bisa aja menggunakan elemen cahaya yang lain, kayak si Lapis, Eugene itu juga bagus. Itu mereka hero arena, tapi mereka itu di map tertentu mereka digunakan, dan cukup sulit menggunakan mereka sekarang di meta sekarang ya. Sudah bukan tidak layak sih. Buat having fun sampai master menggunakan mereka itu cukup masih bagus ya. Tapi tetap kalah ke hero meta sekarang. Oke. Jadi itu dia tadi tim-tim terbaik Death Meat buat story dan arena. Untuk kostumnya nanti ya aku kasih tahu di metanya saja. Nanti aku bikin videonya. Oke, kalau kamu punya versi tim sendiri atau kamu udah coba bet di arena Korea, tulis kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan konten Guardian Tales selanjutnya. 감사합니다 여러분. 네, 뭐야.